Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang kenapa gue resign dari kantor. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman sekarang yang mungkin sedang bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin bekerja di mana gitu, di kantor atau ikut orang lah ibaratnya kayak gitu. Dan mungkin kalian ada kepikiran untuk resign. Apakah sebenarnya kalian resign atau enggak? Nah, mungkin aku bisa share pengalamanku kenapa aku resign dari kantor dan memilih berbisnis. Aku tuh dari awal kerja itu aku sudah bilang bahwa sebenarnya aku tuh pengen bisnis. Aku tuh pengen buka usaha. Apapun itu. Jadi pada waktu aku kerja pertama kali itu aku sudah nggak ada niatan untuk istilahnya apa ya, nyari jenjang karir kayak gitulah. Jadi nyari perusahaan yang jenjang karirnya bagus gitu enggak. No. Nah, karena aku tahu kalau nantinya akan berbisnis, bukan bekerja. Kayak gitu. Sehingga aku masuk pekerjaan enggak terlalu mementingkan soal karir. Nah, pada saat di kantor atau di pekerjaan itu, aku memaksimalkan semuanya untuk apa yang aku butuhkan di bisnis. Yang pertama, aku butuh tahu tentang struktur organisasi. Nah, makanya aku pilih di startup dulu. Jadi aku mulai bekerja di startup. Nah, di dalam startup itu kan struktur organisasinya masih kecil. Sehingga aku paham, ternyata ada CEO, terus kemudian ada shift misalnya marketing manager atau shift operational manager atau shift misalnya production manager atau shift financial manager kayak gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada divisi-divisinya, divisi HR, divisi misalnya R&D, divisi desain, divisi marketing, kemudian divisi apa lagi kayak gitu. Jadi ada banyak. Nah, kemudian aku mencoba untuk kenalan dengan semua orang di setiap divisi. Aku tanya kerjaan mereka ngapain. Misalnya aku deketin di marketing, kerjaan kamu di sini ngapain? Gini. Nah, sehingga aku tahu marketing. Aku deketin orang akuntansi, sehingga aku tahu akuntansi kayak gimana. Aku deketin orang HR atau HRD, aku tahu rekrut karyawan itu kayak gimana. Nah, setelah dari startup itu, aku beralih ke perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil. Jadi misalnya yang agensi atau yang apa yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, aku baru tahu ternyata yang kecil itu kayak gini. Kenapa aku mulai dari yang kecil, dari startup kemudian yang kecil? Karena aku tahu aku mulai bisnis dari nol, dari kecil, sehingga aku butuh tahu. Kalau timnya yang segini, dulu itu waktu itu di timku itu cuman ada 4 orang. Pada waktu itu kan pekerjaanku kan IT, untuk membuat sebuah website itu aku cuman dapet tim 4 orang dan satu website itu aku kerjakan sendiri. Aku anak teknik teman-teman, aku bikin aku di divisi IT, aku bikin website pemrograman kayak gitulah. Kalau kalian tahu bikin web kayak misalnya kalau kalian tahu Shopee, katakanlah Tokopedia, itu kan dibikinnya pakai web, dan bikin website. Nah, itu aku bisa bikin seperti itu sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian tahu gaji seorang IT atau seorang programmer, ya kalian tahulah di luar sana berapa, gitu kan, ya di atas dari pekerjaan yang normal kayak gitu kan. Pekerjaan pada umumnya, maksudnya di atas pekerjaan pada umumnya, ya minimal segitulah ya. Tapi kenapa aku memilih untuk resign dan meninggalkan itu? Karena yang pertama, jujur aku nggak suka dengan kondisi IT atau pemrograman yang mengharuskan aku untuk konsentrasi sendiri. Karena kalau misalnya untuk di dalam pekerjaan IT itu biasanya, atau pemrograman atau codingnya itu membutuhkan fokus yang sangat 100%, kemudian butuh tempat untuk sendiri, nggak bisa diganggu, katakanlah kayak gitu. Sehingga interaksiku dengan manusia lain atau dengan orang lain itu menjadi semakin sedikit, karena yaitu tadi aku menghabiskan waktu untuk sendiri. Nah, padahal aku tipenya bukan kayak gitu. Aku sukanya ya sama orang, ngobrol sama orang dan sebagainya kayak gitu. Sehingga ya itu yang membuat aku putuskan untuk keluar. Tapi sebelum itu aku harus tahu dulu kalau bikin perusahaan itu kayak gimana, kalau bikin bisnis itu kayak gimana kayak gitu. Makanya aku masih mempertahankan pekerjaanku pada waktu itu. Nah, setelah di perusahaan kecil, aku berpindah ke perusahaan korporasi atau corporate yang bukan startup tuh ya, yang udah besar lah, udah gede lah, udah cabangnya di mana-mana. Jadi struktur organisasinya itu udah gede banget. Dan cabangnya itu biasanya ada
banyak-banyak, ada macam-macam. Misalnya ada 23 cabang, dulu tempatku tuh ada 23 cabang kayak gitu kan. Hotel, ada perumahan, ada waterpark, ada pasar, ada apa, banyak sekali. Dan unit bisnisnya itu juga beda-beda kayak gitu, sehingga aku dapat banyak pelajaran dari sana. Dan aku sekali lagi mendekati teman-temanku karena aku dulu masuknya di HO atau head office. Jadi aku bisa mendekati orang-orang lain untuk belajar dari mereka. Dengan accounting aku belajar akuntansi, dengan HRD aku belajar HR, dengan legal aku belajar sesuatu, kemudian dengan finance aku belajar juga kayak gitu. Jadi itu yang aku lakukan, dan setelah aku tahu semuanya baru oke, aku pengen coba mulai bisnis kayak gitu. Karena ya itu tadi, aku harus berbekal ilmu itu tadi, baru aku berani untuk memulai bisnis. Dan pada waktu aku kerja itu sebenarnya aku juga nggak hanya kerja doang, tapi aku selalu ada bisnis sampingan. Entah itu waktu itu jadi dropship, waktu pertama kali kerja itu aku jadi dropship, jadi kerja sambil dropship kayak gitu. Aku ngajak temenku, ngajak ya banyak sekali orang kayak gitu, yuk bikin bisnis tanpa modal kok, dropship kayak gini-gini. Jadi aku udah tahu dropship itu udah dari dulu. Nah dari bisnis itu aku belajar, oh ternyata bisnis itu kayak gini, oh ternyata ngendel customer itu kayak gini. Jadi aku sudah praktekin itu di bisnisku yang sebelumnya. Dapat ilmunya dari mana? Ya dari tempat kerjaku, ya dari di tempat kerjaku itu. Nah sehingga saat aku merasa aku sudah cukup dapat ilmu dari tempat kerja, ya udah aku memutuskan resign dan langsung praktekin ke bisnis yang sesungguhnya kayak gitu. Nah tidak hanya di situ, aku juga kalau misalnya setiap weekend aku selalu mengikuti seminar atau pelatihan bisnis, dimana pada saat itu teman-temanku selalu jalan-jalan, selalu hangout, selalu ke mall dan sebagainya, selalu ya main game dan sebagainya. Tapi aku memilih untuk mengikuti seminar atau mengikuti bisnis. Bahkan di weekday kalau misalnya setelah pulang kerja malam-malam gitu ikut seminar kayak gitu, ke sini. Waktu itu belum pandemi ya, udah lama banget pokoknya belum pandemi. Jadi aku sudah banyak sekali mengikuti seminar-seminar bisnis dan berada di banyak komunitas juga, dan juga kenal banyak orang juga. Nah dari situ aku mulai belajar bisnis itu kayak gini. Makanya semua yang aku share ini sebenarnya dari pengalamanku. Jadi aku bukan orang yang rajin banget baca buku, rajin banget nonton video kayak gitu, enggak. Aku orang yang mungkin bisa dibilang rajin untuk mencoba hal baru dan belajar hal baru, sehingga ya itu tadi, apa yang aku share di sini tuh aku nggak dapet teorinya dari buku atau dari kuliah manapun, enggak, atau dari video apapun, enggak, tapi itu dari pengalamanku secara pribadi. Karena aku sudah menjalani beberapa tahap dan sudah belajar dari banyak sekali orang itu. Nah kemudian saranku buat teman-teman yang pengen resign dari kantornya sekarang itu, yang pertama jangan resign dulu kalau misalnya kamu belum ada persiapan. Oke, seperti yang aku bilang tadi, aku itu sebenarnya sudah dari awal kerja itu sudah mendeklar bahwa gue nggak akan kerja, gue akan mau mulai bisnis. Hanya saja aku belum punya pengalaman bisnis, keluargaku juga nggak ada sama sekali yang pebisnis atau pengusaha apapun, nggak ada. Nah terus aku belajar dari mana? Ya aku belajar dari kerja dulu di kantor. Makanya aku pilih startup di awal, karena di startup itu lingkupnya kecil, jadi aku belajar dengan mudah. Dan aku bahkan bisa ngobrol dengan CEO-nya langsung, atau pemilik perusahaannya langsung, atau posisi paling tinggi di perusahaan itu mungkin hampir setiap hari aku bisa. Kalau misalnya di perusahaan korporasi yang udah besar itu kan susah untuk menghubungi orang yang paling top atau paling atas kayak gitu kan, susah. Sehingga aku bisa dapat banyak insight dari beliau atau dari mereka kayak gitu. Dan sebelum resign juga aku punya ide, dan aku juga nggak hanya punya satu rencana. Nah aku punya 3 plan atau 3 rencana. Jadi rencana 1 misalnya 1 tahun itu harus targetnya ini, kemudian yang dilakukan ini kayak gitu. Kalau rencana 1 ini gagal, aku ada rencana kedua atau plan B. Nah di plan B 1 tahun itu targetnya segini, yang harus aku lakukan adalah ini. Kalau plan B gagal, aku ada plan C. Jadi ada rencana cadangan, rencana backup. Dan aku juga sudah mendapatkan pengalaman dari bekerja itu dan dari teman-teman kantorku juga. Barulah aku memutuskan untuk aku akan menjalankan rencana bisnisku kayak gitu. Baru aku yakin untuk resign. Dan juga sebelum resign kamu juga harus punya tabungan juga, karena pada waktu resign kan pendapatanmu atau pendapatan utamamu kan di stop.
per bulanan, biasanya kan bulanan dapat ini, sekarang udah di stop. Nah, itu harus direncanakan dulu. Harus punya tabungan dulu untuk katakanlah minimal 8 bulan atau setahun untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Oke teman-teman, semoga membantu bagi kalian kalau misalnya kalian mengalami atau sedang melalui fase yang sama kayak aku dulu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.